Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agung Nugroho selaku dosen mata kuliah Teknik MRI Dasar serta rekan-rekan jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari kelas 3C dengan NIM P133. Adapun judul jurnal yang saya angkat pada tugas kali ini yaitu efek pemakaian kontras media untuk optimasi citra pada pemeriksaan diagnostik magnetic resonance imaging. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, MRI ini merupakan suatu alat diagnostik mutakhir untuk pemeriksaan dan mendeteksi tubuh Anda dengan menggunakan medan magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio tanpa menggunakan sinar X ataupun bahan radioaktif, sehingga MRI ini sangat aman digunakan baik untuk anak-anak namun tidak disarankan untuk wanita hamil. Pemberian kontras MRI ini diperlukan untuk memberikan gambaran hasil dari pemeriksaan yang lebih jelas, sehingga mempermudah dilakukannya diagnostik terhadap pasien. Kontras digunakan sebagai perbandingan antara T1 yaitu anatomi maupun T2 yaitu patologi, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai penentu apakah pasien tersebut memiliki kelainan atau struktur yang abnormal. Kontras akan segera meningkat setelah diinjeksi tergantung pada urutan puls dan protokol yang digunakan. Biasanya hal ini dapat diamati pada waktu 5 menit tergantung pada jenis lesi atau jaringan. MRI ini menciptakan gambar yang dapat menunjukkan perbedaan sangat jelas dan lebih sensitif untuk menilai anatomi jaringan lunak dalam tubuh dibandingkan dengan pemeriksaan X-ray maupun CT scan. Organ yang dapat difoto menggunakan MRI ini yaitu pada otak, sumsum tulang belakang, susunan saraf, juga jaringan lunak dalam susunan muskuloskeletal seperti otot, tendon, tulang rawan, maupun ruang sendi. Kemudian gambar MRI ini terdiri dari 3 sifat jaringan yaitu proton density, T1 maupun T2, serta pemilihan TR atau TE sangat penting sehingga mempengaruhi kecerahan gambar tergantung pada salah satu dari parameter T1, T2 maupun PD. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan dua metode yaitu observasi maupun wawancara. Yang mana observasi dilakukan yaitu peneliti mendatangi ataupun melakukan pemeriksaan MRI di rumah sakit, dan wawancara dilakukan dengan cara menanyakan maupun mendiskusikan beberapa hal kepada para fisikawan medis yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar yang ada di Malang mengenai bagaimana sih caranya pemberian kontras pada saat pemeriksaan MRI. Rekan-rekan sekalian, peneliti memaparkan beberapa hal di dalam jurnal ini, yang mana MRI ini merupakan alat diagnostik imaging tinggi yang menggunakan medan magnet dengan frekuensi radio tertentu dan seperangkat komputer untuk menghasilkan gambar dari potongan penampang tubuh manusia. Gambar diperoleh dari hasil interaksi antara molekul sel tubuh dan signal yang dipancarkan oleh frekuensi radio sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang dapat diolah oleh komputer. Instrumen MRI meliputi medan magnet utama. Medan magnet utama ini digunakan untuk membangkitkan medan magnet berkekuatan besar yang mampu menginduksi jaringan tubuh sehingga menimbulkan magnetisasi. Pesawat MRI yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu magnet superkonduktor dengan merek Philips dan kekuatan magnet itu 3,0 Tesla dan 1,5 Tesla. Magnet tersebut juga dililiti kawat tembaga yang dialiri arus listrik. Penggunaan sirogen berupa helium cair yang terdapat dalam pesawat MRI digunakan untuk menjaga sifat kemak jaringan. Hal ini karena helium bersifat kurang lebih minus 200 derajat Celcius dan untuk menjaga sifat kemagnetan dibutuhkan suhu yang dingin. Penggunaan sirogen dapat membantu resistensi pada kawat menjadi nol sehingga arus dapat dinaikkan dan akan menghasilkan medan magnet yang tinggi. Kualitas gambar dipengaruhi oleh SNR, yang mana SNR ini sangat penting untuk memperoleh gambaran tubuh yang lebih jelas. Kemudian apabila kita menengok kekuatan medan magnet menentukan frekuensi jaringan, kisaran kekuatan medan magnet ini berkisar antara 0,1 hingga 4,0 Tesla. Adapun pembahasan kali ini yaitu mengenai kontras, yang mana fungsi kontras dapat untuk meningkatkan ketepatan gambar. Pada MRI menggunakan dua jenis obat kontras yaitu Gadovis dan Nomniscan. Produk obat ini hanya untuk penggunaan diagnostik saja yang diberikan secara injeksi. Adapun dosis yang diberikan harus dihitung berdasarkan berat badan pasien. Adapun rumus yang dapat saya paparkan pada perhitungan dosis yang diberikan pada media kontras ini yaitu 0,2 dikali berat badan pasien, yang mana dalam hal ini menggunakan satuan cc. Masih membahas mengenai media kontras, yang mana
media kontras jenis Gadovis memiliki kepekaan 1 mmol per ml. Gadovis ini diindikasikan pada orang dewasa dan anak-anak dari segala usia untuk peningkatan kontras dalam pencitraan MRI. Instruksi untuk penggunaan Gadovis yaitu produk ini ditujukan untuk sekali pakai saja. Produk obat ini harus diperiksa secara visual sebelum digunakan. Kemudian jenis kedua yaitu media kontras jenis Nomniscan, memiliki kepekaan 0,5 mmol per ml, yang mana Omniscan ini harus segera disimpan di tempat yang aman sebelum digunakan. Satu botol hanya ditunjukkan untuk satu orang saja. Omniscan diindikasikan pada orang-orang dewasa maupun anak-anak dengan umur 6 bulan. Dosis total maksimum yang digunakan ialah tidak lebih dari 20 ml. Di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sendiri menggunakan jenis media kontras Gadovis karena dinilai lebih aman dan digunakan dalam proses pemeriksaan yang ada di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar sendiri. Kemudian efek pemberian kontras tentu saja apakah ada pada pasien atau tidak, sehingga peneliti memaparkan bahwasanya apabila kontras diberikan terlalu banyak kepada pasien maka akan terjadi pengendapan. Sebelum melakukan MRI akan dites kadar kreatininnya terlebih dahulu, yang mana kadar kreatinin ini menandakan gangguan fungsi ginjal apabila kadar kreatininnya tinggi. Jika kadar kreatininnya tinggi, maka tidak dapat digunakan kontras, yang mana kontras tidak dapat mengalir pada urin sehingga akan terjadi pengendapan. Adapun batas maksimal dari kadar kreatinin yaitu 1,5. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang erat kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi pada MRI, yang mana bila terjadi keadaan gawat darurat, yang mana pasien harus segera dikeluarkan dari tabung gentry, juga diberikan pertolongan pertama, yang mana apabila tindakan pertolongan ini selanjutnya memerlukan alat yang bersifat ferromagnetik, maka pasien harus segera dikeluarkan dari ruang pemeriksaan. Kemudian apabila terjadi kebocoran helium yang ditandai dengan bunyi alarm, maka tekanlah emergency switch dan segera membawa pasien keluar ruang pemeriksaan, serta bukalah ruang pemeriksaan tersebut sehingga dapat terjadi pertukaran oksigen. Dan yang terakhir, apabila terjadi pemadaman, maka sifat magnet tersebut akan hilang. Hal ini dapat terjadi, yang mana dapat ditindaklanjuti dengan cara keluarkan pasien dari ruang pemeriksaan, juga buka pintu ruang pemeriksaan lebar-lebar sehingga pertukaran oksigen juga dapat terjadi di ruang pemeriksaan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik secara teknis maupun pada saat saya menyampaikan video. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.